Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin, dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas satu topik yang terkait dengan bagaimana sekelompok manusia yang setiap saat mereka duduk kemudian berbicara sebuah perkara yang perkara itu tidak ada isi terkait dengan membesarkan Allah, kemudian terkait dengan bagaimana anjuran-anjuran yang disampaikan Rasulullah SAW untuk mereka kerjakan ketika itu perintah, untuk mereka tinggalkan ketika itu larangan. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Ma jalasa qaumun majlisan." Barang siapa di antara kita yang mereka itu berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul di satu tempat. Lam yadhkurullaha fihi walam yusallu ala nabiyihim. Kemudian mereka hanya duduk bercerita sesuatu perkara yang mana perkara itu tidak dibahas terkait dengan masalah bagaimana Allah memerintahkan mereka untuk melakukan perkara-perkara baik, memerintahkan mereka untuk meninggalkan perkara-perkara buruk. Begitupun mereka tidak membahas konsep-konsep yang ditawarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kehidupannya itu di dunia bahagia, kemudian kehidupannya itu juga nanti kelak di akhirat bahagia. Namun mereka berkumpul hanya untuk membahas seputar masalah dunia yang melalaikan mereka untuk mengingat masalah akhirat mereka. Padahal mereka ketahui, mereka pahami bahwa mereka akan meninggalkan dunia ini dengan asbab kematian saudara mereka, dengan asbab kematian orang tua mereka, dengan asbab kematian kakek nenek mereka. Mereka sadar bahwa mereka akan mengalami hal yang sama. Namun hati mereka tidak tergerak untuk bagaimana caranya supaya mereka bisa segera bertaubat dari kemaksiatan yang mereka lakukan, dari kebiasaan buruk yang selama ini mereka pelihara. Maka apa hukuman yang diberikan Allah kepada mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, illa kana alaihim tiratan, ya, illa kana alaihim tiratan fa in syaa adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Jadi dengan konsep yang demikian itu bisa menyebabkan Allah memberikan azab kepada mereka. Namun kalau mereka di dalam majelis itu membahas bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana menjauhkan diri daripada bermaksiat kepada Allah, maka Allah katakan wa in syaa ghafara lahum. Maka sekiranya Allah memberi kehendak, maka Allah akan mengampuni mereka. Asbab apa? Mereka bercerita tentang hal-hal yang sifatnya mendatangkan kebaikan kepada diri mereka. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil di pembahasan singkat yang sangat berbahagia ini melalui satu hadis dari Rasul Muhammad SAW adalah yang pertama, mari kita coba memanage perjalanan kehidupan kita. Bagaimana konsep ayat Al-Quran yang memberikan gambaran kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu harus kita pahami dengan baik, bahwa fungsi kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah kepada Allah. Terlepas dari tadi kita kumpul berbicara terkait dengan masalah dunia. Boleh tidak kita berbicara masalah dunia? Boleh.
Yang menjadi larangan adalah jangan masalah dunia itu melalaikan kita untuk mengingat Allah. Ya. Kalau konsep dunia kita pegang, kemudian dengan konsep dunia itu membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah, maka tidak ada masalah. Itulah sebabnya ada istilah bagi mereka yang memiliki keimanan lemah, dikatakan bahwa kejar akhirat, maka dunia akan ikut. Nah, kalau imannya lemah, kemudian dia coba mengejar dunia, maka yakin dan percaya akhiratnya tidak akan ikut. Ya, dia akan disibukkan dengan berbagai kemaksiatan yang ada di dunia ini. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita coba ya, mengevaluasi perjalanan kehidupan kita, mengevaluasi kumpul-kumpul kita dengan sesama kita. Kira-kira kita membahas tentang bagaimana kebahagiaan kita di akhirat, ataukah kita membahas tentang seputar masalah dunia saja? Kalau seputar masalah dunia, maka kita harus berikan tanda tanya yang besar, karena ini akan menyebabkan kita di akhirat nanti akan mengalami kerugian. Mudah-mudahan inspirasi pagi ini di hari Jumat yang penuh berkah ini memberikan keberkahan, manfaat untuk kita semua, agar kita kembali kepada prosedur jalan yang lurus yang dimau oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa like, komen, share video ini agar Anda mendapatkan pahala jahiriyah dari kebaikan yang Anda tebarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.